Warga Qatar kaget, 4.000 supporter timnas U23 Indonesia siap penuhi stadion. Nathan Chu Aon datang, Shin Tae-yong coret satu pemain timnas U23 Indonesia. FIFA puji Rizky Ridho, kapten timnas U23 Indonesia, jadi sosok muda inspiratif. 23 pemain timnas U23 Indonesia untuk Piala Asia U23 2024, 4 nama dipulangkan. Sebelum menonton videonya, tolong subscribe channel ini dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Piala Asia U23 2024, permintaan Shin Tae-yong ke Timnas U23 Indonesia jelang lawan Qatar. Pelatih Timnas U23 Indonesia, Shin Tae-yong, meminta anak asuhnya memberikan yang terbaik saat melawan Qatar U23. Sebagai informasi, duel antara Qatar versus Timnas U23 Indonesia bakal berlangsung di Stadion Jassim bin Hamad, Doha, Qatar, Senin 15 Maret 2024. Ini merupakan laga matchday pertama grup A Piala Asia U23 2024. Sebelum pertandingan, Shin Tae-yong mengakui kekuatan sang calon lawan. Ada dua hal yang mendasari penilaian tersebut. Pertama adalah status tuan rumah yang disandang Qatar. Kedua yakni terkait performa Qatar yang terus meningkat. Terutama adalah timnas Qatar senior. Sukses menjuarai Piala Asia dalam 2 tahun terakhir secara beruntun menjadi buktinya. Jelas Qatar adalah tuan rumah. Dan seperti yang Anda katakan, ini tidak akan mudah. Tim Qatar dari tahun 2019 mereka mendapatkan trofi juara beruntun. Jadi mungkin timnas U23 juga tim yang bagus, kata Shin Tae-yong. Meski begitu, Shin Tae-yong menegaskan tak ingin menyerah begitu saja. Pelatih asal Korea Selatan itu lalu mengutarakan sebuah permintaan kepada anak asuhnya. Shin Tae-yong ingin Marcelino Ferdinand DKK tak merasa tertekan dan sanggup menampilkan yang terbaik di lapangan. Namun saya hanya menaruh kepercayaan pada pemain kami, saya meminta tim saya untuk tidak terlalu tertekan, berusaha sebaik mungkin untuk menunjukkan kekuatan, ujarnya. Sementara itu, timnas U23 Indonesia juga bakal melawan 2 tim kuat lainnya di grup A. 2 tim tersebut yakni Yordania dan Australia. Kata jujur Shin Tae-yong soal Qatar, Australia, dan Yordania yang jadi lawan timnas U23 Indonesia di Piala Asia U23 2024, 2 tim lebih disorot. Pelatih timnas U23 Indonesia, Shin Tae-yong, memberikan pandangan jujurnya terkait lawan-lawan yang bakal dihadapi di Piala Asia U23 2024. Timnas U23 Indonesia tergabung di dalam grup A bersama Qatar, Yordania, dan Australia. Qatar akan bertindak sebagai tuan rumah turnamen. Shin Tae-yong menilai ketiga lawan timnas U23 Indonesia sangat kuat dan kompetitif. Ia lebih menyoroti 2 tim yakni Qatar dan Yordania berdasarkan tim senior mereka yang meraih prestasi bagus di Piala Asia 2023 pada awal tahun ini. Qatar keluar sebagai juara Piala Asia 2023, sementara Yordania runner-up. Di grup A, Qatar, Australia, dan Yordania. Semua tim tersebut sangat kuat dan kompetitif, terutama Qatar dan Yordania pada Piala Asia terakhir di bulan Januari. Mereka meraih juara dan runner-up, kata Shin Tae-yong. Akan tetapi ia juga tidak melupakan Australia. Secara garis besar pelatih asal Korea Selatan menilai semua lawan di grup A kuat. Semua tim itu sangat-sangat kuat, ujarnya. Lebih lanjut, Shin Tae-yong berbicara soal persiapan timnas U23 Indonesia, di mana beberapa pemain absen lantaran Piala Asia U23 2024 di luar kalender FIFA. Piala Asia U23 tidak ada di kalender FIFA. Saya tidak bisa mengatakan memiliki persiapan yang sempurna, tetapi kami masih memiliki pikiran untuk menantang, untuk meningkatkan pengembangan diri kami, ujar Shin Tae-yong saat konferensi pers, Minggu 14 April 2024. Semoga kita bisa tampil baik di turnamen ini, ujarnya.
Timnas U23 Indonesia bakal menjalani pertandingan pertama Grup A melawan Qatar pada 15 April 2024. Setelah itu Garuda Muda melawan Australia pada 18 April 2024. Terakhir, Timnas U23 Indonesia menghadapi Yordania pada 21 April 2024. Timnas U23 Indonesia adalah debutan di turnamen ini. Jika Timnas U23 Indonesia mampu finish sebagai tim di antara 3 terbaik, maka mereka akan lolos ke Olimpiade Paris 2024. Sementara jika finish di peringkat keempat, Timnas U23 Indonesia bakal menghadapi play-off melawan wakil Konfederasi Sepak Bola Afrika, CAF, untuk lolos. Warga Qatar kaget, 4.000 supporter Timnas U23 Indonesia siap penuhi stadion. Timnas U23 Indonesia akan mendapatkan dukungan penuh dari supporter. Nantinya ada 4.000 orang yang akan hadir di Stadion Jassim bin Hamad untuk memberikan dukungan saat skuad Garuda Muda berhadapan dengan Qatar Senin malam nanti. Jumlah ini cukup fantastis karena stadion yang berada di Doha tersebut memiliki kapasitas total hingga 15.000 penonton. Dengan dukungan penuh, tentu pasukan Sintayong diharapkan bisa mendapatkan hasil maksimal di turnamen ini. Pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Qatar, Ali Murtado, menjelaskan antusiasme supporter timnas cukup tinggi. Bahkan jumlah ini cukup mengejutkan bagi masyarakat Qatar. Apalagi Piala Asia U23 2024 tidak masuk dalam agenda FIFA. Orang-orang di sini banyak yang terkejut. Kenapa fan Indonesia begitu antusias? Bahkan untuk pertandingan kelompok umur dan tidak masuk kalender FIFA, kata Ali Murtado, KBRI Qatar secara resmi sudah memesan hingga 1.700 kursi ini laga nanti. Namun supporter yang membeli tiket secara mandiri diperkirakan mencapai total 4.000 orang. Mereka akan datang langsung ke stadion untuk memberikan dukungan kepada skuad Garuda Muda. Selain itu, laga ini mencatatkan penjualan tiket tertinggi. Kami melakukan blocking tiket sebanyak 705 seats. Yang beli mandiri saya yakin lebih dari 1,000 orang. Jadi, untuk match pertama lawan Qatar nanti sekitar 4,000 supporter Indonesia bakal datang ke Stadion Jassim bin Hamad. Lanjutnya, supporter yang hadir nantinya tidak hanya di sekitar Qatar. Mereka datang dari negara-negara tetangga seperti Kuwait dan UAE. Para penonton laga Indonesia ini datang tidak hanya dari diaspora Indonesia di Qatar, namun juga dari negara teluk lain seperti diaspora kami di Kuwait dan UAE, pungkasnya. Nathan Chu Aon datang, Shin Tae-yong coret 1 pemain Timnas U23 Indonesia. Pelatih Timnas U23 Indonesia, Shin Tae-yong, dipastikan akan mencoret 1 pemain lagi jelang berlaga di Piala Asia U23 2024. Hal tersebut karena datangnya Nathan Chu Aon ke Timnas U23 Indonesia. Sebelumnya, Shin Tae-yong sudah mendaftarkan 23 pemain Timnas U23 Indonesia yang tampil di Piala Asia U23 2024. Website resmi AFC juga sudah merilis daftar 23 pemain Timnas U23 Indonesia. Meski begitu, PSSI masih belum mengumumkan secara resmi 23 nama Timnas U23 Indonesia. PSSI ternyata masih berusaha untuk mendatangkan Nathan Chu Aon ke skuad Garuda Muda. Usaha tersebut ternyata berhasil. Sebab Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sukses melobi klub Nathan Chu Aon SC Heerenveen. Klub asal Belanda itu mengizinkan Nathan Chu Aon untuk bergabung bersama Timnas U23 Indonesia. Erick Thohir mengabarkan bahwa SC Heerenveen melepas Nathan Chu Aon pada 14 April 2024 atau sehari sebelum laga pembuka melawan Qatar. Dikabarkan pemain berusia 22 tahun itu tengah dalam perjalanan menuju Qatar. Kami baru mendapat kabar baik bahwa Nathan bisa tampil di Piala Asia U23. Nathan akan bergabung di Doha tanggal 15 April pagi, ujar Erick dalam keterangannya pada wartawan Minggu 14 April 2024. Timnas U23 Indonesia akan menjalani laga pertama Grup A melawan Qatar di Jassim bin Hamad Stadium Senin 15 April 2024. Pertandingan itu akan berlangsung pukul 22.30 waktu Indonesia Barat atau 18.30 waktu setempat.
Kabar bergabungnya Nathan Chu Aon semakin menyuntik kekuatan timnas U23 Indonesia yang akan menghuni grup A bersama tuan rumah Qatar, Australia, dan Yordania. Sebelumnya, skuad asuhan Shin Tae-yong sudah diperkuat seluruh pemain terbaik yang merumput di Liga 1. Meski Nathan Chu Aon datang, Shin Tae-yong belum memutuskan siapa pemain yang akan dicoret. Seperti diketahui, setiap tim dipersilahkan mengganti pemain H6 jam sebelum kick-off pertandingan. Disinyalir pemain-pemain di posisi back sayap bisa dicoret Shin Tae-yong seperti Rio Fahmi, Pratama Arhan, Donitri Pamungkas, dan Zaki Ashraf. Itu artinya PSSI berupaya semaksimal mungkin agar pemain-pemain dapat bergabung, baik pemain dari Liga 1 maupun yang bermain di luar negeri. Dan saya bersyukur meski membutuhkan waktu, tapi hampir seluruh pemain dilepas klubnya, kata Erick Thohir. Setelah melawan Qatar, timnas U23 Indonesia akan memainkan laga kedua melawan Australia pada 18 April 2024. Laga terakhir timnas U23 Indonesia akan berlangsung 21 April melawan Yordania. Shin Tae-yong akan coret dua pemain timnas U23 Indonesia jelang lawan Qatar, Bagas Kaffa masih di bawah. Pelatih timnas U23 Indonesia, Shin Tae-yong, dipastikan akan mencoret dua pemain jelang pertandingan melawan Qatar dalam laga pembuka grup A Piala Asia U23 2024 di Stadion Jassim bin Hamad, Al Rayyan, Senin 15 April 2024. Pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Kepastian itu disampaikan secara langsung oleh asisten pelatih timnas U23 Indonesia, Nova Arianto. Nova Arianto mengatakan saat ini ada 23 pemain timnas U23 Indonesia yang dibawa ke Qatar. Sebelumnya, Shin Tae-yong memanggil 28 pemain untuk menjalani pemusatan latihan timnas U23 Indonesia ke Dubai, Uni Emirat Arab. Dari 28 pemain itu, ada 3 nama yang tidak ikut menjalani TC, yakni Nathan Chu Aon, Justin Hubner, dan Alfreandra Dewanga. Nathan Chu Aon dan Justin Hubner tidak bisa bergabung bersama timnas U23 Indonesia di Dubai. Kedua pemain itu tidak dilepas oleh klubnya masing-masing, yakni SC Heerenveen dan Cerezo Osaka. Adapun untuk Alfreandra Dewanga baru menjalani operasi kecil pada bagian ketiaknya. Kurangnya pemain membuat Shin Tae-yong memanggil bek Persib Bandung, Kakak Rudianto, ke Dubai. Total ada 26 pemain yang menjalani TC dari 1 sampai 10 April 2024. Selepas dari Dubai, website resmi AFC mengumumkan daftar 23 pemain timnas U23 Indonesia yang akan bertanding di Piala Asia U23 2024 pada 15 April sampai 3 Mei mendatang. Terlihat ada nama-nama pemain timnas U23 Indonesia yang tidak terdaftar dalam website AFC, yakni Erlangga Setio, Haikal Al-Hafiz, Rifki Dwi, Bagas Kaffa, Alfreandra Dewanga, dan Nathan Chu Aon. Untuk Justin Hubner, namanya masuk ke skuad timnas U23 Indonesia. Pemain keturunan itu akhirnya dilepas Cerezo Osaka ke timnas U23 Indonesia pada 17 April 2024. Semalam, PSSI mengonfirmasi bahwa Nathan Chu Aon akhirnya dilepas SC Heerenveen ke timnas U23 Indonesia. Nathan Chu Aon kabarnya sudah tiba di Qatar untuk bergabung bersama Rizky Ridho DKK. Adapun dalam laman resmi PSSI belum diumumkan skuad final timnas U23 Indonesia untuk Piala Asia U23 2024. PSSI biasanya akan mengumumkan pada H6 jam sebelum kick-off pertandingan perdana Piala Asia U23 2024. Nova Arianto mengatakan bahwa saat ini ada 24 pemain yang dibawa ke Qatar dari UEA. Ternyata, Shin Tae-yong belum mencoret Bagas Kaffa. Kata Nova Arianto, Bagas Kaffa masih bergabung bersama timnas U23 Indonesia. Dengan hadirnya Nathan Chu Aon dan Justin Hubner, Shin Tae-yong akan mencoret 2 pemain. 2 pemain akan dicoret dari skuad timnas U23 Indonesia. Saat ini totalnya ada 23 pemain dan masih ada Bagas Kaffa. Dengan masuknya Justin Hubner dan Nathan Chu Aon, totalnya ada 25 pemain, kata Nova Arianto. Nova Arianto tidak mau membeberkan siapa 2 pemain yang akan dicoret Shin Tae-yong. Ia meminta publik untuk bersabar dan menunggu pengumuman resmi dari PSSI. Mohon ditunggu saja kabar terbarunya, kata Nova Arianto.
Selain melawan Qatar, timnas U23 Indonesia akan berjumpa Australia pada 18 April 2024 dan Yordania pada 21 April 2024. PSSI menargetkan timnas U23 Indonesia bisa melaju ke babak 8 besar Piala Asia U23 2024. FIFA puji Rizky Ridho, kapten timnas U23 Indonesia, jadi sosok muda inspiratif. Menurut FIFA, Rizky Ridho jadi salah satu pemain yang layak ditunggu penampilannya di Piala Asia U23 2024. Selain pemain Persija Jakarta tersebut, ada 3 nama lain yang penampilannya pantas dinantikan di Piala Asia U23 2024 menurut FIFA. Pemain yang dimaksud adalah Kuryu Matsuki dari Jepang, Abdullah Radif dari Arab Saudi, dan Harib Abdallah dari UEA. Mereka berpotensi jadi sosok krusial di tim dan membuat banyak perbedaan di lapangan. Rizky Ridho sendiri merupakan salah satu pemain kepercayaan pelatih timnas U23 Indonesia, Shin Tae-yong. Dia juga salah satu pemain muda yang sudah tampil reguler di level senior. Ridho bahkan merupakan kapten utama di timnas pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Vietnam. FIFA menilai pemain kelahiran Surabaya itu merupakan salah satu pemain muda berbakat yang bertarung di Piala Asia U23 edisi kali ini. Masih berusia 22 tahun, dia sudah mencatatkan 34 laga bersama timnas senior. Tentunya hal ini membuat pemain tersebut punya peran spesial dan penampilannya layak ditunggu. Sebagai seorang pemimpin yang masih merupakan pemain muda, Ridho yang berusia 22 tahun menjadi kapten tim. Selama kualifikasi Piala Dunia pada bulan Maret, dia memainkan peran penting dalam kemenangan beruntun melawan Vietnam. Baik di dalam maupun di luar lapangan, dia menjadi sosok yang menginspirasi tim, tulis rilis di laman FIFA. Bertugas sebagai back, Ridho sukses jadi bagian penting tim pada Piala Asia 2023. Saat itu skuad Garuda berhasil menembus babak 16 besar. Pencapaian ini istimewa karena butuh waktu hingga puluhan tahun sampai Indonesia bisa kembali tampil di ajang tersebut. Selain itu, Ridho juga bisa cepat beradaptasi meski harus berduet dengan pemain diaspora yang berkarier di Eropa. Bek tengah ini menjadi bagian dari tim yang membawa Indonesia melaju ke babak kedua di Piala Asia untuk pertama kalinya pada awal tahun ini, tutup FIFA. Memimpin Garuda Muda, Ridho memiliki tugas yang cukup berat. Dia membawa misi untuk mengantar Indonesia mencapai babak semifinal. Tujuan utama tentu bisa menjadi 3 tim terbaik dan berhak mendapatkan tiket lolos ke Olimpiade 2024. Daftar 4 pemain yang dicoret timnas U23 Indonesia, comeback Bagas Nathan dan alasan teknis Shin Tae-yong. Daftar 23 nama final timnas U23 Indonesia untuk Piala Asia U23 2024 telah dirilis dan sebanyak 4 pemain resmi dicoret. Skuad final timnas U23 Indonesia untuk Piala Asia U23 2024 telah dirilis pada Senin 15 April 2024 pukul 14.00 waktu Indonesia Barat atau 8 jam sebelum laga pembuka lawan Qatar. Sebanyak 23 nama pemain resmi didaftarkan untuk timnas U23 Indonesia memulai petualangan di Piala Asia U23 2024. Dengan begitu ada 4 pemain yang dicoret dari timnas U23 Indonesia yakni Kakang Rudianto, Zaki Ashraf, Erlangga Setio, dan Rifki Dwi Septiawan. Sebelumnya 2 nama pertama masih masuk daftar 23 pemain timnas U23 Indonesia di website AFC sejak Sabtu 13 April 2024. Sedangkan Nathan Chuaon dan Bagas Kava tidak masuk skuad. Namun perubahan terjadi pada Senin 15 April 2024 di mana Bagas dan Nathan masuk sementara Kakang dan Zaki tidak. Hal ini selaras dengan konfirmasi Erick Thohir yang menyebut Nathan Chuaon bisa bergabung dengan timnas U23 Indonesia pada Senin 15 April. Kami baru mendapat kabar baik bahwa Nathan bisa tampil di Piala Asia U23. Nathan akan bergabung di Doha tanggal 15 April pagi, ujar Erick dalam keterangannya pada wartawan Minggu 14 April 2024. Manajer timnas U23 Indonesia, Endri Erawan, mengungkapkan alasan teknis dari Shin Tae-yong jadi faktor yang membuat 4 pemain dicoret.
Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh klub-klub Liga 1 dan pemain abroad yang sudah melepas pemainnya ke tim U23 Indonesia, kata Endri Irawan. Selain itu, terima kasih kepada pemain yang sudah ikut pemusatan latihan di Dubai dan Doha dan kami kembalikan ke klub. Sesuai regulasi turnamen, kami hanya dapat mendaftarkan 23 pemain saja. Insya Allah Indonesia meraih prestasi terbaik di ajang Piala Asia U23 2024, tambahnya. Timnas U23 Indonesia akan melawan Qatar dalam partai pembuka grup A Piala Asia U23 2024 Senin 15 April. Selain melawan Qatar, Timnas U23 Indonesia akan berjumpa Australia pada 18 April 2024 dan Yordania pada 21 April 2024. PSSI menargetkan Timnas U23 Indonesia bisa melaju ke babak 8 besar Piala Asia U23 2024. Namun Sintayong berambisi menembus 4 besar dan bertekad merebut 1 tiket Olimpiade 2024 Paris.